Saya Desi Dwi Yuliana. Saya Sri Ayu Ramadini. Dan saya Izzatul Mumina. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan analisis dampak terhadap perubahan global ekonomi negara Singapura terhadap ekonomi terbuka negara Indonesia. Kalian bingung mau kemana? Ayo ikut kita ke Singapura! Let's go! Selamat datang di Singapura. Kalian pernah kepikiran gak sih? Gimana sih kondisi ekonomi Indonesia itu bisa kena efek dari negara lain? Apalagi negara tetangga kayak Singapura, yang super maju dan jadi pusat bisnisnya Asia Tenggara. Nah, di era globalisasi kayak sekarang, ekonomi antar negara tuh udah kayak domino. Satu goyang, yang lainnya bisa ikut oleng juga. Jadi gini, Singapura itu punya peran penting banget di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai hubungan keuangan dan perdagangan, Singapura juga memiliki peran dalam hal logistik. Nah, karena ekonominya sangat terbuka dan responsif banget sama kondisi global, setiap perubahan besar yang terjadi di sana, kayak krisis ekonomi, konflik geopolitik, atau isu transisi energi global, bisa langsung nular efeknya ke negara lain, termasuk Indonesia. Dan di Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbuka, tentu aja nggak bisa santai-santai. Kita bisa banget kena dampaknya loh. Entah itu dari sisi perdagangan, investasi, atau sektor jasa kayak pariwisata dan remitansi. Jadi, penting banget buat kita paham gimana sih Singapura merespon perubahan global, terus efeknya ke Indonesia tuh kayak gimana. Dan yang gak kalah penting, apa yang bisa kita lakuin buat jaga stabilitas ekonomi negara kita. Nah, di video kali ini, kami bakal ajak kalian buat ngulik lebih dalam. So, stay tune ya, karena ini bukan cuma soal angka ekonomi, tapi juga soal masa depan kita semua. Let's go! Studi kasus kinerja perdagangan Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Indonesia sempat menempuh perjalanan panjang dalam kebijakan perdagangannya. Setelah sempat menarik diri di tahun 1960-an, awal 1980-an menandakan babak baru dengan dimulainya era liberalisasi ekonomi. Sejak saat itu, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kerjasama perdagangan internasional baik bilateral, regional seperti ASEAN dan RCEP maupun multilateral. Tujuan utamanya adalah mendorong peningkatan PDB, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dampaknya tidak selalu mulus. Faktanya, sering kita melihat peningkatan impor yang lebih besar daripada ekspor, menciptakan tekanan pada neraca perdagangan. Salah satu tantangan besar adalah pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas atau FTA, di mana perusahaan besar lebih mahir memanfaatkannya dibandingkan UKM, yang seringkali terkendala biaya dan sumber daya. Ini menjadi prioritas kita untuk memastikan manfaat FTA dirasakan oleh semua. Kajian dari Kementerian Perdagangan menggarisbawahi bahwa kerjasama perdagangan memang bisa meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menyebabkan defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai regional menjadi sangat krusial untuk mengoptimalkan potensi ekspor dan mengurangi ketergantungan impor, terutama dengan mitra seperti Singapura dan Malaysia yang terintegrasi erat. Daya saing produk ekspor masih menjadi sorotan utama. Indonesia belum sepenuhnya mampu bersaing dengan negara-negara anggota RCEP lainnya, termasuk Singapura dan Malaysia. Pola perdagangan Indonesia dengan mitra seperti Singapura dan Malaysia banyak mengikuti model Hertzler-Lin dan model gravitasi, di mana setiap negara mengekspor komoditas dengan keunggulan faktor produksi masing-masing. Ada juga bukti perdagangan intra-industri, terutama pada sektor faktor tertentu. Singkatnya, meskipun Indonesia telah aktif dalam perdagangan internasional, tantangan struktural seperti ketimpangan daya saing, dominasi impor, dan perlunya penyesuaian kebijakan domestik masih harus ditangani dengan serius. Secara umum, tren perdagangan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia menunjukkan peningkatan dalam nilai dan volume. Namun, ada variasi signifikan antara kedua negara tersebut. Mari kita mulai dengan Malaysia. Neraca perdagangan Indonesia dengan Malaysia cenderung menunjukkan surplus, terutama di sektor non-migas selama periode 2016 sampai dengan 2020. Ini menunjukkan dominasi ekspor Indonesia ke Malaysia, khususnya untuk komoditas bahan baku alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan tembaga. Namun, untuk sektor migas, Indonesia justru mengalami defisit karena tingginya impor migas dari Malaysia. Ini menjadi tantangan dalam upaya peningkatan ekspor migas melalui hilirisasi sektor energi. Selanjutnya, kita beralih ke Singapura. Hubungan perdagangan Indonesia dengan Singapura memperlihatkan tantangan yang lebih besar. Dalam 2 dekade terakhir,
neraca perdagangan Indonesia terhadap Singapura mengalami defisit yang terus meningkat, terutama disebabkan oleh sektor migas. Ironisnya, Singapura yang tidak memiliki ladang migas mampu mengekspor migas olahan ke Indonesia dalam jumlah besar. Ini adalah konsekuensi dari posisi Indonesia sebagai negara net importir minyak sejak tahun 2004, serta ketidakmampuan domestik dalam memenuhi permintaan migas yang terus meningkat. Imbasnya, defisit neraca migas ini berkontribusi signifikan terhadap total defisit perdagangan Indonesia dengan Singapura. Dari analisis struktur ekspor Indonesia ke Malaysia dan Singapura, terlihat bahwa sebagian besar produk unggulan Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah dan barang setengah jadi. Berdasarkan pendekatan RCA dan CMSA, Indonesia memiliki 352 produk ekspor unggulan ke Singapura senilai 5,1 miliar USD dan 392 produk unggulan ke Malaysia dengan nilai 4,5 miliar USD. Komoditas ini mencakup sektor pertanian, makanan olahan, produk kimia, tekstil, logam, hingga peralatan elektronik. Namun, produk manufaktur bernilai tinggi masih relatif terbatas, dan sebagian besar ekspor unggulan masih terkonsentrasi pada sektor sumber daya alam yang belum diolah secara maksimal. Menariknya, hasil evaluasi daya saing juga menunjukkan adanya perubahan kategori ekspor pada beberapa komoditas. Produk seperti HS7208, HS4802, HS8532, dan HS8544 mengalami peningkatan status dari sunset ke grade. Namun, ada juga produk yang mengalami penurunan daya saing seperti HS2711, HS8714, dan HS3823 yang sebelumnya grade menjadi sunset pada tahun 2019. Temuan ini menandakan perlunya kebijakan strategis yang berkelanjutan untuk mendukung komoditas ekspor yang sedang menurun agar dapat kembali bersaing secara global. Permasalahan lain yang menonjol dalam perdagangan Indonesia-Singapura adalah tingginya impor emas batangan bermerek dan bernomor seri dari Singapura senilai 47,2 triliun pada tahun 2021. Fakta ini ironis, mengingat Indonesia adalah salah satu produsen emas utama. Di sisi lain, ekspor emas Indonesia ke Singapura dalam bentuk perhiasan dan kerajinan bernilai cukup tinggi mencerminkan potensi sektor UKM dalam industri kerajinan emas. Ini mengindikasikan perlunya dukungan pemerintah terhadap sektor UKM melalui kemudahan ekspor, pembiayaan, serta fasilitas pelatihan dan akses pasar. Berdasarkan hasil analisis, hubungan perdagangan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia masih menunjukkan ketidakseimbangan, terutama defisit di sektor migas. Selama ini, Indonesia mengekspor bahan mentah migas ke kedua negara tersebut, lalu mengimpornya kembali dalam bentuk olahan yang nilainya jauh lebih tinggi. Ini menjadi sinyal penting bahwa Indonesia perlu serius dalam membangun hilirisasi industri migas di dalam negeri, supaya tidak terus bergantung pada impor. Selain itu, ekspor Indonesia ke Singapura dan Malaysia masih banyak didominasi komoditas mentah seperti batu bara, sawit, dan tembaga. Kontribusi dari sektor manufaktur masih terbatas, padahal ada ratusan produk potensial baik ke Singapura maupun Malaysia yang bisa kita dorong menjadi unggulan ekspor ke depan. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia butuh strategi yang menyeluruh, mulai dari memperkuat kualitas produk dan infrastruktur ekspor, menyediakan insentif fiskal, hingga memberi ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Semua ini perlu dibarengi dengan diplomasi perdagangan yang aktif, supaya akses pasar makin terbuka dan posisi Indonesia makin kuat di rantai nilai global, khususnya di ASEAN. Lebih jauh lagi, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi industri berbasis mineral dan logam, mendorong pengembangan energi terbarukan, dan membangun industri pengolahan migas dalam negeri. Dan jika kita bicara masa depan perdagangan Indonesia, intinya bukan sekadar soal ekspor lebih banyak, tetapi tentang bagaimana kita bisa naik kelas dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi penghasil nilai tambah yang siap bersaing secara global. Dari sumber daya menjadi kekuatan daya saing. Nah, gimana nih guys? Seru banget kan? Kalian pastinya dapat insight baru nggak sih? Boleh nih di komen insight apa yang kalian dapat. Nah, sekiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi